Oke guys, jadi kembali lagi bareng gua di sini ya, Main Himmel, dan seperti biasa ya, ada aja berita yang lumayan menghebohkan gitu ya. Kalau hari ini itu ada beberapa berita yang cukup serius ya, mulai dari sirkus Taman Safari yang katanya itu melakukan pelanggaran HAM, dan juga ada kemarin yaitu rombongan Katy Perry ya yang habis keluar angkasa. Itu juga lumayan heboh ya untuk di kancah internasionalnya. Dan juga ada dari berita-berita lainnya lah pokoknya ya guys ya. Jadi oke, langsung aja kita langsung ke berita utama. Dan di berita utama ini gue mau kasih tunjuk ke kalian soal sirkus Taman Safari. Oke, gue mau kalian nonton video ini dulu ya guys ya. Gila sih, ini mantan pemain sirkusnya ya. Jadi katanya dia disetrumin ya, sampai kelaminnya juga disetrumin gitu. Ini kalau emang beneran sih, wah gokil sih ini. Saya bilang ampun sih. Dia nggak dengerin saya, apalagi itu tidak mendengarkan kata-kata saya. Dia malah ngetrumin saya terus. Saya jatuh lemes, rambut saya ditarik, dijambut, perut saya dipukul, ditendang sampai saya ngumpul-ngumpul. Di situ saya ngumpul-ngumpul. Ini kalau memang nyatanya bener seperti itu ya, wah ini bakal jadi headline sih berita, dan Taman Safari mungkin bakal ditutup ya sirkusnya. Ini pelanggaran HAM lumayan cukup berat lah ya, karena disetrum gitu dan juga dipukul tadi katanya kan ya. Mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Karena salah satu upayanya kan memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah. Oke, jadi intinya dari pihak HAM ya ini ya, hak asasi manusia langsung turun tangan dan diselidiki. Jadi kasusnya sekarang lagi diselidiki apakah ini emang benar fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di sirkus Taman Safari, ataukah memang hanya hoaks belaka gitu. Jadi lagi diselidiki ya guys ya. Seperti itu. Oke, kita baca beritanya ya. Sisi gelap panggung sirkus Taman Safari. Pemain mengaku dijajali kotoran dan dipaksa tampil saat hamil. Wah, gila sih. Oke, mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI dalam audiensi dengan Kementerian HAM Selasa tanggal 15 kemarin, 15 April, mereka menceritakan secara langsung di hadapan Wakil Menteri HAM Mugianto termasuk pengalaman pahit yang dialami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi hingga perlakuan tidak manusiawi. Kenapa ya? Maksudnya kenapa emang harus diperlakukan seperti itu? Kenapa harus ada penyiksaan di di area sirkus gitu maksudnya tuh? Gue juga heran kenapa gitu loh. Nah, kejadian ini berawal dari sebuah kelompok sirkus berasal dari Indonesia yang mencari talenta untuk dididik sebagai pemain sirkus. Sayangnya, cara-cara yang dipakai kala itu tidaklah manusiawi. Mereka menjanjikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang diambil untuk diadopsi. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan mereka juga membayar sejumlah uang untuk membeli anak-anak yang masih berusia 5-7 tahun dan membawa anak tersebut untuk dilatih sirkus. Wah, gila sih ini. Ini dalamnya ada penyiksaan ya. Dan juga ada jual beli manusia berarti ya guys ya, kalau emang ini bener gitu loh. Maka ini lagi diselidiki ya guys ya. Nah, kesaksian mantan pemain sirkus. Salah satu kesaksian yang menyedihkan disampaikan oleh mantan pemain sirkus bernama Ida. Ida di atas kursi rodanya menceritakan bagaimana dirinya mengalami kecelakaan serius saat tampil di Lampung. Namun alih-alih segera mendapatkan pertolongan, ia justru harus menahan sakit dalam waktu yang lama. Saya mengalami jatuh dari ketinggian saat show di Lampung. Setelah jatuh, saya tidak langsung dibawa ke rumah sakit, kata Ida. Setelah pinggang saya mulai bengkak, barulah dibawa ke rumah sakit dan ternyata saya patah tulang. Tidak lama kemudian, saya dibawa ke Jakarta dan dioperasi. Sirkus itu adalah apa ya guys ya? Itu kan tontonan di mana manusia ya dipertontonkan gitu. Pertunjukan manusia dipertontonkan melakukan akrobatik gitu ya. Udah kayak apa gitu ya? Kalau gue sih mikirnya udah kayak, kalau sirkus hewan masih sirkus hewan aja tuh udah kayak gak enak gitu ya dipandangnya, didengarnya gitu. Apalagi ini sirkus yang isinya manusia gitu loh. Gitu. Nggak tahu ya, tapi gimana nih menurut kalian gimana? Coba kalian komen ya di bawah, apakah sirkus itu tetap layak diadakan atau kayak udah sekalian aja dihapuskan kalau ternyata memang pada pelaksanaannya seperti ini gitu, chaos gitu.
Nah, di berita selanjutnya itu ada dari negara Amerika ya guys ya, dari Blue Origin atau dari ini punyanya Bapak Jeff Bezos ya guys ya. Nah, Blue Origin ini telah menerbangkan beberapa wanita ke luar angkasa untuk wisata luar angkasanya ya guys ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya guys ya. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa orang ya guys ya. Terdiri dari beberapa orang, termasuk yang paling familiarnya itu adalah Katy Perry ya guys ya, Katy Perry. Nah, jadi perjalanan ini tuh sangat singkat ya guys ya. Jadi berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 wanita ini tuh terbang ke luar angkasa dengan sangat singkat. Jadi ini tuh bukan perjalanan apa ya guys ya, bukan perjalanan seperti astronot meneliti apa gitu, bukan ya. Ini jadi hanya sekedar wisata aja gitu. Kalau bedanya dengan astronot, kalau astronot itu kan adalah meneliti sesuatu ya, demi kemajuan umat manusia, demi ilmu pengetahuan umat manusia tentang luar angkasa gitu. Nah, kalau ini hanya pure wisata aja. Jadi perjalanannya itu hanya kalau nggak salah kurang lebih 15 menit. Jadi di luar angkasanya itu hanya sekitar 4 menit guys. Seperti itu, makanya banyak netizen luar negeri yang berkomentar bahwa seperti yang di sini ya, dari akun X Popcraft, Katy Perry has returned from space. Katy Perry telah kembali dari luar angkasa. Nah, yang gokil ini bukan postingan ininya guys, tapi komennya. Bisa dilihat nih guys. Wendy's ayam ya guys ya, Wendy's fried chicken itu bilang, can we send her back? Katy Perry punya salah apa ke Wendy's sampai Wendy's ngomong begini ya guys ya. Kata Wendy's, bisa nggak kirim dia balik lagi aja ke atas gitu, ke luar angkasa. Seperti itu ya guys ya. Dan juga ada beberapa video yang menunjukkan bahwa ini sepertinya settingan gitu, sepertinya gitu ya guys ya. Bisa dilihat dari video ini ya guys ya. Tuh guys, pintunya udah kebuka. And is that Jeff Bezos out there right by the capsule? Kind of hard to see. That is. Here we go. Yeah. Here goes Jeff Bezos to open the hatch. Jadi di sini Jeff Bezos seperti pura-pura ya guys, pura-pura membuka pintu karena sudah bisa kalian lihat sendiri bahwa pintunya kebuka sendiri guys. Tuh. Her mouth, but really her heart. And is that Jeff Bezos out there right by the capsule? Jadi si Jeff Bezos itu kayak ya pura-pura aja gitu, pengen kelihatan keren pakai sesuatu alat yang membuka pintu tersebut padahal pintunya udah kebuka gitu. Oke, lanjut ya guys ya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini sih bukan berita sih ya guys ya, tapi sesuatu hal yang coba kita bicarakan bareng-bareng di sini ya guys ya. Ada dari akunnya Soleh Solihun. Nah, ini lumayan viral ya guys ya, karena beliau itu posting locker. Isinya seperti ini ya guys ya. Nah, we're hiring social media specialist freelance ya guys ya. Oke, nah ini kenapa bisa viral? Karena masyarakat ini menganggap, netizen ini menganggap bahwa pekerjaan ini itu kayak job desk-nya banyak banget, sedangkan kompensasinya bisa dilihat ya di sini 2.200.000 per bulan. Jadi tidak setimpal gitu antara job desk dan gajinya. Oke, kita baca ya guys ya komen-komennya nih. Ini komen dari Umen ya. Dari Umen ini berkomentar bahwa ini berarti breakdown tanggung jawabnya. Social media strategis, social media analis, social media admin, merangkap desainer dan videographer. Karena kudu mikirin self development, materials, visual dan video. Dan content planner guys ya. Agak serem ya bentukan freelance Jakarta dengan gaji 2,2 juta gitu. Ini menurut gua pribadi sih ya guys ya, nggak worth it sih guys, gaji segitu dengan beban kerja seperti itu ya guys ya, banyak banget. Nah, kalau emang kalian suka dengan freelance ya guys ya, freelance sosial media ataupun apapun itu, lebih baik sih menurut gua kalian grinding aja dari awal gitu. Kalian bentuk sosial media kalian sebagus mungkin gitu. Nanti pasti dapatnya lebih dari 2,2 juta itu. Memang tidak langsung gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu pasti akan menghasilkan lebih dari itu guys, daripada kalian kerja di orang dengan gaji 2,2 juta. Ini bahkan di Jakarta 2,2 juta guys dihargainnya. Jadi zaman sekarang ini dengan pendidikan D3 minimal dan IPK 3 dihargainnya 2,2 juta doang guys. Makanya gue bilang
Kalau memang kalian suka bermain sosmed, kalian punya keahlian, pede depan kamera atau apapun itu, daripada kerja di orang gitu, yang mending kalian bangun self branding kalian dari awal gitu, dari nol. Butuh waktu tapi gue yakin worth it lah pada akhirnya gitu guys. Ini ada lagi yang komen ya guys ya, dana istimewa. Buset, gaji Jogja di Jakarta ini mah pembunuhan terencana. Ya karena memang terlalu apa ya guys ya, jadi gajinya terlalu kecil banget untuk UMR Jakarta. Jakarta sekarang mungkin udah berapa ya, mungkin hampir 5 gitu. Aduh, makanya gak akan nutup gitu 2,2 juta buat apa di Jakarta. Jadi sekian dulu ya berita yang gua sampaikan pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Untuk waktunya terima kasih banyak, dan main Himmel di sini. Bye bye.